Suara Hati. Renungan hari ini, Selasa, 22 Juli 2025. Topik, kelihatan religi, tetapi tidak beretika. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Markus 7 ayat 9 dan 10, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Saudaraku, melalui bacaan Nas hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegur sekelompok orang Farisi, karena mereka secara lihai mengabaikan perintah Allah yang kelima, yaitu, hormatilah ayahmu dan ibumu, demi memelihara adat istiadat mereka sendiri. Perintah kelima ini adalah perintah pertama yang mengatur hubungan antar manusia, yang mendahului larangan membunuh. Sepertinya orang Farisi telah menetapkan suatu ketentuan yang melaluinya mereka dapat melindungi aset mereka sendiri dari tanggung jawab merawat orang tua yang membutuhkan pertolongan. Sepertinya mereka menunjukkan sikap yang terkesan religius, yaitu melabeli harta milik mereka sebagai kurban persembahan kepada Allah, ayat 11, 12, dan 13. Saudaraku, ini menjadi peringatan bagi kita. Sebab apa yang dilakukan orang Farisi saat itu, juga banyak terlihat, dilakukan orang-orang yang merasa lebih dekat kepada Tuhan. Kita seringkali meninggikan kebiasaan yang kirang baik tetapi dianggap baik oleh kita dan budaya kita, atau bahkan rutinitas pelayanan kita di atas ketaatan pada firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus tidak memuji kegiatan keagamaan mereka itu, karena mereka lebih mengutamakan kebiasaan budaya mereka di dalam keagamaan mereka. Tuhan Yesus justru menyebut mereka sebagai kelompok orang kemunafikan. Tuhan Yesus juga tidak pernah meminta kita untuk menghormatinya, dengan cara tidak menghormati orang lain terutama yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua dan keluarga kita lainnya. Menjadi pelayanan di gereja, tidak ada artinya jika bertentangan dengan pelayanan di rumah. Dengan pengangkatan dan penetapan majelis gereja, seolah-olah kita sudah menjadi pusat tak terbantahkan dalam penentuan pelayanan. Janganlah kita sampai menipu diri sendiri, seolah-olah apa yang kita lakukan, mungkin karena status adalah untuk Tuhan, padahal kita sedang memuaskan hidup duniawi dan mengabaikan ketaatan pada inti perintahnya. Sekalipun kita telah merawat orang tua di masa tuanya, itu bukan berarti kita telah memuliakan Tuhan. Saudaraku, sebab tanpa ketaatan yang sejati, kita tidak benar-benar menghormati Tuhan. Jadi, berhati-hatilah dalam menggunakan alasan spiritual untuk menghindari tanggung jawab relasional, apalagi terhadap orang-orang terdekat kita yang Tuhan tempatkan sebagai keluarga kita. Jangan suka mengabaikan, tetapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak mengabai, jangan licik, kita mengatakan merawat orang tua tetapi sesungguhnya orang lain yang kita mintakan. Jangan munafik di hadapan orang sepertinya kitalah yang merawat, tetapi YNG sebenarnya adalah orang lain. Amin. Topik doa kita hari ini, untuk para orang tua yang sudah lansia. Selamat melayani saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelenyahan kepada-pada. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
pegang janji itu. Janji yang manis untuk kau dan aku. Datanglah pada Tuhan, bawa seluruh bebanmu. Pastilah Dia akan menolongmu. Ajakan Tuhan, sebab Dia sanggup menolongmu. Marilah, hai saudaraku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. marilah, hai saudaraku, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan Yesus, janji yang manis untuk umat manusia. Marilah kita pegang janji itu. Janji yang manis untuk kau dan aku. Datanglah pada Tuhan, bawa seluruh bebanmu. Pastilah Dia akan menolongmu. Ajakan Tuhan, sebab Dia sanggup menolongmu. marilah, hai saudaraku, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.